Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wah, wah. Cek cek.
Gimana ngomongnya? Gimana? Hah? Ya, gue tuh nggak tahu gitu karena udah nggak bagus tadi ya. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa ikhwanihi. Puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dari Sumatera Raya. Salawat beriringkan salam, tak lupa dan tak bosan kita ucapkan ke atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para tabi'in. Ucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tolong di unmute ya, Alisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil alih ya teman-teman semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang dimana pada malam ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana nikmat kedua ini lebih penting daripada segala-galanya. Dan juga tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Agung Khatamullah Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah sampai pada hari ini, izin teman-teman, ada suaranya nggak? Ada, Ustaz. Ya. Ada Bang. Ada Bang. Berkat beliaulah kita pada hari ini sampai pada titik ataupun pada puncak di mana zaman pengetahuan, yang dimana pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, zaman yang tidak tahu menahu tentang agama, tentang Islam dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kita ataupun Allah berkat Rasulullah kita sampai pada titik ilmu pengetahuan. Dan juga sebelumnya yang kami hormati Korwil FKM THI Sumatera Raya, Bang Ma'ruf, dan juga yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini, Kak Marnis, yang insya Allah pada malam hari ini kita harapkan untuk ilmunya, yang kita harapkan untuk mendapatkan wawasannya. Mungkin banyak dari teman-teman nih yang nggak sabar gitu ya, ataupun tadi kami sempat melihat juga ada yang katanya ikut webinar hanya untuk melihat Kak Marnis gitu. Nah, mungkin sedikit dari kami, mungkin teman-teman perlu juga membetulkan niat, kita sama-sama membetulkan niat kita pada malam hari ini kita menuntut ilmu gitu, ataupun kita belajar ya sesuai tema yang kami angkat ataupun diangkat pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan kita nanti setelah webinar ini kita mendapatkan ilmu gitu. Nah, jadi tidak hanya kita hanya melihat Kak Marnis, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang berkah ataupun yang bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, mungkin acara yang pertama ialah marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambut dari Korwil FKM THI Sumatera Raya, Bang Ma'ruf Emrizal Bahaimuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddalal ulama bi iqamatil hajjatin wa akramal awliya bi dhuhril kalamat tiliyallati mumijazati sayyidil mursalin wa khussaman sya'an azba'in latihi biruki ila darajatil arifin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd.
yang kami hormati para Dewan Pembina FKM THI Sumatera Raya, beliau Dr. Ika Prasetyawati, Magister Usuluddin, kemudian beliau Dr. Ahmad Munandar, Magister Teologi Islam, juga dengan beliau Bapak Said Mujahid, Magister Humaniora. Yang kami hormati pemateri pembicara pada malam ini, pada acara webinar ini, Kak Marnis, juga teman-teman pengurus koordinator wilayah Sumatera Raya, khususnya teman-teman Departemen Keagamaan dan Keilmuan yang mengusung acara ini. Juga para peserta webinar yang berbahagia malam ini tentunya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang pertama kali mungkin diusung oleh FKM-THI Sumatera Raya pada Departemen Keagamaan dan Keilmuan, dan insya Allah kegiatan ini akan terus ada, maksudnya webinar dengan pemateri-pemateri yang insya Allah akan diundang dengan teman-teman dari Departemen Keagamaan, yang pemateri-pemateri itu insya Allah adalah pemateri-pemateri yang luar biasa. Apresiasi untuk teman-teman di departemen ini yang telah mengusung webinar-webinar seperti ini. Harapannya ke depannya ini semua program berjalan dengan lancar, juga hari ini semoga kita nanti sampai selesai tidak ada halangan suatu apapun, dan juga semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Sekiranya itu yang cukup saya sampaikan. Semoga acara lancar hingga akhir. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari pemateri. Maaf Kak, sebentar ya. Maaf sebelumnya Kak, boleh diizinkan untuk share screen. Mohon maaf teman-teman, tadi agak sedikit nge-lag nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pemateri yaitu Kak Marnis, sebelumnya kami izin bertanya nih, siapa bagi teman-teman yang udah nggak sabar nih kita untuk mendengarkan Kak Marnisnya? Ada nggak sabar ya? Nah, jadi mungkin yang pertama ialah kegiatan ini diangkat teman-teman, yaitu dengan tujuan ya, karena melihat ataupun menimbang banyak sekali masa muda ini yang sedikit-sedikit pesan tentang, mungkin banyak teman-teman yang yang melihat temannya atau bahkan teman ataupun bahkan diri kita pribadi itu selalu mengaitkan ataupun banyak konten-konten yang dikaitkan dengan cinta gitu, dikit-dikit cinta, dikit-dikit perasaan, dikit-dikit tentang hati gitu. Nah, sehingga membuat mental kita ataupun mental generasi muda zaman sekarang ini down gitu. Nah, jadi apalagi teman-teman masih pada kita semua masih pada kuliah. Nah, jadi webinar ini diangkat dengan tujuan semoga teman-teman ataupun kita semua bisa memaksimalkan, karena kita kan Rasulullah mengatakan jikalau kita belum mampu untuk menikah maka berpuasalah. Nah, jadi hidup ini bukan soal cinta dan soal perasaan mulu gitu. Nah, mungkin kami serahkan saja kepada Kak Marnis selaku pematerinya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita dapat menimba ilmu ataupun berkah dari beliau. Mungkin waktu dan tempatnya kami serahkan kepada Kak Marnis. Baik Kak, sebentar ya Kak. Mau share screen.
Maaf Kak, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita usia dan kesempatan sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan senantiasa kita bisa membawa dan merangkul teman-teman kita untuk saling mengingatkan dan saling berubah menjadi dari fase kita yang diam untuk tidak mengetahui apapun menjadi lebih fasih untuk mengetahui hal yang harus dilakukan dan hal yang harus tidak dilakukan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada malam hari ini, maaf ya Kak, tadi sedikit terlambat karena baru pulang dari project based learning. Lagi ujian tadi di kampus. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Marnis, dan saat ini umur saya 21 tahun, menimba ilmu di salah satu universitas yang ada di Sumatera, yaitu Universitas Sumatera Utara dengan prodi S1 Farmasi. Dan sebelumnya saya berpartisipasi dan sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa menambah relasi dan juga pengalaman dalam menyuarakan. Dan dalam artian di sini Marnis nggak ada sama sekali untuk menggurui, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kepada kakak dan teman-teman yang mungkin telah terlupakan dahulunya, yang sudah diketahui. Baiklah, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan abang panitia. Harapan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ladang amal jariah karena sudah membuka ruang untuk kita semua mendapatkan ilmu dan saling mengingatkan. Kemudian kita bisa mendapatkan pada malam hari ini Allah mengirimkan kita untuk bisa bertemu. Berarti tandanya Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi pribadi yang akhlaknya lebih mulia dan bisa berubah dari arah yang buruk menjadi lebih baik lagi. Baiklah, tema yang diacukan kemarin adalah mengenai tentang tidak melulu perasaan ataupun tentang cinta. Jadi kalau dari Marni sendiri itu berkata bahwa masih muda, emang kita boleh jatuh cinta. Nah, di sini sering kali bahkan dari diri saya sendiri itu bertanya, kenapa Allah itu kasih rasa cinta buat kita? Why Allah give me to love? Jadi, kenapa Allah itu memberikan kita rasa cinta? Pribadi Mari sendiri pun pernah merasakan. Jadi Allah itu kasih rasa cinta itu bermula dari rasa kagum atau karena terbiasa bersama. Tapi di sini Allah itu membentuk karakter kita sebagaimana Allah itu hanya memberikan sebuah ujian. Ujian yang dimaksud apa? Ujian yang dimaksud mengenai tentang cinta ini bagaimana, apakah kita mengenal seseorang, berperasaan kepada seseorang, menyayangi seseorang, apakah kita lebih mencintai hamba ciptaannya daripada Allah sang penciptanya. Dan di sini juga kita sering mengatakan people come and go. Jadi setiap orang datang dan pergi. Dan timbullah pertanyaan, kenapa selalu ada perpisahan? Tidak ada pertemuan yang tak berpisah. Dan perpisahan selalu diiringi dengan air mata. Dan itulah yang sering dirasakan oleh anak muda saat ini. Dan sangat-sangat mirisnya bahwasannya semua orang ataupun kebanyakan orang menganggap bahwa pacaran itu adalah normalisasi. Kayak sudah dinormalisasikan. Padahal kita selaku umat Islam mengetahui bahwa di dalam Al-Quran pun Allah sudah mengingatkan bahwasannya kita tidak boleh untuk berpacaran atau mendekati zina tersebut. Nah, kenapa sih kita
kita merasa bahwa kenapa selalu ada perpisahan. Tapi Allah membuktikan bahwasannya yang nyata dan benar-benar kekal itu hanya Allah. Dan di situ kita sadar bahwasannya ketika orang yang masuk ke dalam relung hati kita dipatahkan hatinya, disitulah Allah bilang, sini hambaku. Allah lagi calling, Allah lagi manggil kita. Bahwasannya Allah membuktikan bahwa kita itu berpisah ada maksud Allah. Di situ Allah membuktikan bahwa setiap yang ada di bumi yang Allah ciptakan itu hanya sementara. Begitu juga dengan perasaan. Dan banyak nih yang ngerasa tersakitin karena mungkin rasa kecewa, ditinggalin atau diselingkuhin. Bukannya, iya, kita bisa menganggap bahwasannya mungkin teman-teman merasa kalian sudah tulus, sudah merasa kalian sudah sangat perfect, effortnya sangat luar biasa. Tapi yang disayangkan bahwasannya kita terlalu mendominasi perasaan kita kepada seseorang. Dan di situ Allah itu sudah mencantumkan, Allah itu sudah mengetukkan hati kita. Kamu itu baik dan kamu tidak pantas untuk masuk ke jurang yang salah, gitu Allah bilang. Tapi kita yang kadang masih berpikir bahwa pacaran itu sangat normal, padahal tidak sama sekali. Nah, disinilah teman-teman dan kakak semua, kita tahu kan, ini Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan dinyatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Pertanyaannya, masih banyak nih teman-teman atau kakak-kakak semua yang dulunya pernah pacaran dan masih gamon, gagal move on. Pertanyaannya masih ngestak di masa lalu. Di sini dia jawabannya. Kita pilih yang mana? Kita ini masih muda, kita masih berproses. Terutama bagi saya pribadi. Saya sebagai seorang perempuan, tentunya orang tua saya selalu bilang bahwa perempuan itu memiliki kodrat yang mahal. Orang tua saya selalu bilang, Dek, kamu itu emas. Kayak gimana pun kamu mahal, dimanapun kamu akan dicari oleh orang-orang kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu benar-benar mahal, benar-benar mutiara. Dan di sini yang perlu ditekankan adalah maaf sebelumnya, oke. Nah, di sini Allah itu sudah memberikan kesempatan kepada kita mengenai tentang takdir dan juga nasib serta pilihan. Dan apa-apa yang kita pilih, semua itu dipertanggungjawabkan. Dan di sini kita bahas tentang hati. Gini deh, tadi kan di dalam Islam dinyatakan bahwasannya bahwa tidak baik untuk mendekati zina. Bahwa Allah melarang. Dan itu perbuatan yang keji. Sekarang kita mensampingkan hal tersebut. Sekarang kita masukkan kepada logika kita, kepada psikis kita, kepada psikologi kita. Pacaran itu bermula dari manis, lalu nangis, dan akhirnya miris. Dan maaf sekali, banyak kaum pemuda-pemudi yang maaf sekali bunuh diri hanya karena putus cinta. Dan di situ kita sudah tahu, kita sudah paham, kita sudah lihat, kita sudah dengar, kita sudah telaah bahwasannya pacaran itu memberikan dampak yang buruk. Pacaran itu memberikan kita suatu kondisi yang dimana kita benar-benar hancur. Mental kita. Ini agama memang sudah dilarang. Tetapi coba pikirkan bagaimana tentang mental kita. Bagaimana tentang hati kita yang hancur hanya karena rasa kecewa dan harapan kita kepada manusia. Di situ. Jadi intinya kalau kita memilih sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Dan ketika kita lihat di samping kanan di sini, itu mengenai tentang prestasi. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang lebih kuat dan menjadi lebih maju, lebih sukses. Dan satu yang saya sering lihat, sering scroll di TikTok, bahwasannya perempuan, ini dikhususkan lagi untuk perempuan. Perempuan kalau sudah mengenal cinta, maka dia bakalan bodoh. Dan di situ orang-orang bisa menilai bahwasannya kalau kita sudah mengenal cinta, kalau kita sudah jatuh ke dalam jurang yang salah, apa yang terjadi? Kita nggak fokus dengan tujuan awal kita. Kita perempuan, kita juga pengen kan punya pendirian, kita juga pengen jadi wanita yang mandiri, kita pengen jadi wanita yang sukses dunia akhirat. Tapi itulah, orang banyak menormalisasikan pacaran
itu merupakan suatu support system, padahal dark system. Jadi itu adalah suatu keburukan yang dimana kita sudah tahu itu salah, tetapi kita masih saja mengikutinya. Kita sudah tahu, kita nge-stuck, gagal move on, itu sudah salah. Tapi kita masih saja melakukannya. Itu yang miris yang terjadi pada zaman saat ini. Sedihnya adalah ketika kita tahu bahwasannya orang-orang yang berpacaran di luaran sana itu pamer dengan pacarnya. Ada banyak yang mengatakan bahwa aku punya mantan ini itu, aku punya mantan segini segitu. Padahal Allah itu sudah menutup aibnya. Itu mirisnya. Mirisnya seperti itu banyaknya para pemuda saat ini, dan bahkan tidak hanya di kalangan sekitaran kita. Di sosial media kita temukan orang berpacaran, di mana-mana dilihat orang punya pasangan pacaran. Sangat sedih rasanya. Sedih rasanya melihat gimana sih kita sebagai teman, kita harus mengingatkan teman kita berkali-kali. Jangan pernah menyerah untuk mengingatkan itu. Karena apa? Itu semua kan ada pertanggungjawabannya. Bagaimana kita nanti akan dipertanyakan. Kemudian dari Maris juga pernah kan merasakan seperti fall in love. Pasti aja setiap orang pasti ada fase tersebut. Tetapi disinilah kita lihat bahwa kita itu tidak peka. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih, Mar? Kita tidak peka. Jadi gini, setiap manusia didatangkan oleh Allah yang namanya perasaan. Allah itu memberikan rasa cinta, dan Allah itu menimbulkan setitik rasa kagum kepada seseorang. Karena apa? Dan saat itu juga Allah bisa saja mematahkan hati kita. Allah sedang menguji kita dengan kebahagiaan kita, yang dimana kita disayang, kita selalu sleep call, apa segala macam, pokoknya yang seperti itulah. Jadi kenapa sih? Apa sih maksud Marnis di sini kita tidak peka? Di sini dia. Allah itu sudah mematahkan hati kita. Allah sudah mengecewakan terhadap harapan dan ekspektasi kita kepada manusia. Allah itu sudah membuat kita, ya mungkin orang-orang menganggap sangat-sangat patah hati. Di saat itu kenapa sih kita itu tidak peka? Kenapa masih banyak yang gamon? Kenapa nggak bisa keluar dari fase itu? Karena kita nggak peka. Nggak peka di sini adalah Allah sudah notice. Allah sudah memberikan pemberitahuan kepada kita. Saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita patah hati, itu tandanya Allah sedang calling kita, Allah sedang manggil kita, dan Allah pengen kita itu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan pertanyaannya adalah, kenapa gamon itu selalu diiringi dengan air mata? Kenapa orang yang gagal move on itu selalu diiringi dengan air mata? Kenapa kita tidak pernah sadar bahwa diri kita ini selama hidup, dari kita kecil, dari kita sebelum lahir, Allah itu selalu ada buat kita. Bahkan di setiap perjalanan kita sendiri. Kenapa kita banyak yang masih tidak menyadari? Itulah dibilang kalau kita ini tidak Allah udah berikan rasa luka, Allah udah berikan rasa kecewa, rasa patah hati, dan kita masih nggak peka. Kenapa gitu? Allah itu udah notice, udah ngingatin ke kita, sini hambaku, bahwa aku pengen mendengar bagaimana apa yang dirasakan oleh hambaku ini, begitu. Allah itu sudah memberikan pemberitahuan kepada kita. Jadi kalau Marni sendiri sekarang legowonya lah ya, kayak lebih legahnya kalau lagi sedih, kalau lagi kayak misalnya ngerasa kesepian gitu ya, ngerasa kesepian, sedih, ambil wudhu. Sholat. Disitulah kita akan ya Allah, aku tuh udah se-effort itu, aku udah jauh datang ke sana, aku udah kasih dia ini itu segala macamnya, kenapa ya Allah dia itu jahat sama saya? Jangan itu yang dipertanyakan. Pertanyakan pada diri kita, yang salah itu siapa? Yang salah itu kita yang salah, kita yang terlalu berambisi untuk mendekati hal yang tidak baik. Bahkan banyak nih, mohon maaf, orang-orang yang paham agama
yang paham dengan yang mengenai tentang entah dia santri atau segala macam, maaf banget, ini tidak munafik, karena teman-teman saya juga banyak yang berbicara seperti itu, bahwasannya mereka juga banyak yang mendekati zina itu tersebut, dan disitulah kita sadar bahwa kita itu tidak peka. Allah itu sudah mematahkan hati kita, Allah itu sudah notice kita, tapi kita malah berpaling. Kita selalu menyalahkan orang lain yang menyakiti kita. Coba kita ubah mindset kita bahwasannya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita saat ini itu karena ulah kita sendiri. Kita yang nggak pernah peka. Allah itu sebaik itu ke kita. Allah itu sudah memberikan yang terbaik. Dan Allah itu sudah membangun diri kita, membentuk karakter kita dengan segala macam banyaknya ujian. Allah itu tidak akan pernah mengembankan suatu ujian yang tidak sanggup dia berikan kepada seorang hambanya. Jadi kalau dari Marni sendiri ya, dari saya sendiri itu selalu berpikir, kalau misalnya lagi sedih, berarti Allah lagi manggil aku. Berarti ada nih salah aku. Ada nih salah yang aku perbuat. Kenapa ya? Kok bisa nggak tenang? Kenapa ya rasa risaunya, cemasnya makin menjadi-jadi, takut gini gitu. Itu semua karena memang Allah udah notice. Apa-apapun yang kita lakukan, libatkan Allah di dalamnya. Orang tua Marni selalu bilang, Dek, kalau misalnya melakukan apapun, ikhlas karena Allah. Apa yang dibuat adik, itu yang terbaik yang Allah berikan. Tapi bagaimana cara adik untuk memilih pilihan itu sendiri. Makanya Marni selalu bilang sama teman-teman yang ada di live streaming di TikTok, Marni sering bilang kalau lagi sedih, berarti tandanya Allah lagi miss call. Selalu nganggap gitu. Dan kalau lagi bahagia, berarti tandanya Allah lagi nguji. Jadi Allah itu lagi menguji kita, apakah kita tetap mencintai Allah atau tidak? Apakah kita masih ada di jalan Allah atau tidak? Disitulah yang selalu Marnis rasakan sampai saat ini. Siapa sih? Marnis juga nggak pernah nyangka bisa berada di medan ini, dan Marnis juga nggak pernah nyangka kalau saat ini Marnis juga bertemu sama teman-teman semua, sama kakak-kakak semua yang berkumpul. Nggak pernah nyangka, dan itu semua adalah rencana Allah. Marnis dulu dari kecil sampai saat ini yang namanya pacaran itu tidak dilarang sama orang tua. Tapi pada satu ketika Marnis pernah jatuh cinta sama seseorang, dan di situ Marnis pernah juga dipatahkan. Tapi disitulah orang tua selalu bilang, Allah itu tahu yang terbaik. Marnis nggak pacaran sama dia, nah gitu. Tapi Allah itu sudah notice, alhamdulillahnya Allah tetap melindungi gitu. Jadi buat teman-teman semua, kita ini masih muda, dan alhamdulillah Marnis ini selama kuliah, selama belajar sekolah dulu, dari SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah, dengan tidak melibatkan perasaan kepada siapapun. Alhamdulillah segala sesuatu yang Marnis lakukan di sekolah, di kuliah, lancar. Karena apa? Karena Marnis selalu mikir, kita ini masih muda, kenapa kita harus selalu mengedepankan soal cinta? Kita masih muda, kenapa kita harus selalu memikirkan perasaan kita yang hanya untuk kesenangan sesaat? Maaf ya teman-teman dan kakak-kakak semua, mungkin benar kalau bilang gini, banyak yang bilang, kalau nggak pacaran atau nggak HTS-an atau nggak nggak friendly, itu rasanya kayak sepi, Mar. Aku ngerasa kesepian gitu, banyak yang curhat kayak gitu, banyak yang bilang kayak gitu. Emang bedanya sama Marnis apa? Tapi itu lagi, Marnis itu dari kecil selalu melakukan hal yang bisa bermanfaat. Dan disinilah yang kita lihat time to move on tadi. Kita harus bisa mengubah mindset kita dan melupakan masa lalu yang kelam. Karena orang tua selalu bilang, jangan pernah kembali. Kamu boleh melihat ke belakang, tapi jangan pernah kembali ke masa itu. Karena itu membuang waktu. Fokus ke depan dan cari langkah kamu untuk menjadi pemuda yang benar-benar taat kepada agama dan bisa memberikan yang terbaik untuk orang banyak. Dan tentunya kamu bisa menjadi orang yang lebih kuat ke depannya. Lalu di sini kita bisa lihat, tadi Marnis sudah bilang bahwa tidak hanya di agama saja dilarang, tetapi pikirkan juga bagaimana mental kita. Jangan dipikirkan tentang kebahagiaan sementara, karena perasaan dari seseorang secara manusiawi memang benar bahwasannya ada rasa manis untuk di awal, tapi mirisnya nanti di akhir akan menangis.
Nah, kemudian goals kita. Setelah kita tahu bahwa masa muda itu sangatlah panjang, dan terkhususnya untuk pribadi saya sendiri, dari kecil yang selalu dibimbing dan dibina oleh orang tua, dan inilah pertanyaannya, dan yang selalu kita tanya, caranya gimana? Yang pertama kita dengan mengupgrade diri kita. Upgrade diri kita untuk menjadi lebih baik. Kita sering bertanya nih, teman-teman semua, kakak semuanya, maaf ada telepon grup. Oke. Nah, di sini kita sering ketahui bahwasannya upgrade diri itu dengan cara bagaimana? Dengan cara memperbaiki diri kita. Yang mungkin di masa lalu kita pernah berbuat salah, kita pernah di jalan yang salah, kita upgrade, kita ubah mindset kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita berpikir, goals kita, tujuan kita, yang pertama untuk apa kita hidup. Kita harus ketahui bahwa untuk apa. Dan yang kedua, pastinya kita sayangkan kepada orang tua kita, sangat disayangkan kalau kita menjadi anak. Dan salah satu kunci dari sebuah kesuksesan adalah dengan cara bahwasannya tidak melibatkan perasaan yang mengenai tentang haram tadi, pacaran tadi, HTS tadi, atau mungkin friendly tadi. Karena itu sangat berpengaruh. Karena Marni sudah lihat banyak banget orang-orang saat ini yang hanya karena patah hati jadi malas untuk belajar, jadi malas untuk melakukan apapun, atau bahkan yang lagi pacaran jadi malas untuk belajar, jadi malas untuk bekerja. Di situ yang perlu kita tanamkan di hati kita. Orang tua capek. Selama kita hidup, orang tua itu selalu ada untuk kita. Dan orang tua itu selalu bimbing dan bina kita. Orang tua itu selalu mengharapkan yang terbaik dari anaknya. Dan di situ kita harus berpikir bahwa orang tua tuh udah capek. Secapek-capeknya kita lebih capek orang tua. Di sini Maris memang mengedepankan tentang soal cinta, tetapi bagaimana cara cinta kita kepada orang tua kita. Rela kita, orang tua kita nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka hanya karena perbuatan kita. Nauzubillahi min zalik ya. Dan di situ Maris juga bilang sama orang tua, waktu Marni sakit, bahkan waktu itu pernah cuti hanya karena sakit, pernah ada sakit pernafasan, karena mungkin teman-teman juga nanya kan kenapa pakai masker terus, karena Marnis punya sakit pernapasan, tapi alhamdulillah sekarang udah lebih baik, more better lah dari sebelumnya. Dan kemudian apa kata orang tua? Dek, pasti bisa. You can do it. Kamu pasti bisa untuk melakukan apa yang kamu tujukan. Maris pernah menyerah, pernah hampir menyerah. Pernah bilang, di sini paling sedih di dalam hidup Maris tuh pernah sejatuh itu, diasingkan sama orang-orang. Maris pernah merasa disepelekan oleh orang banyak, sangat-sangat pernah merasa bahwa dikucilkan oleh orang banyak. Dan di situ juga Maris dapat penyakit dan akhirnya diminta orang tua untuk ambil cuti. Awalnya Maris bilang, udah nggak sanggup ya, udah nggak sanggup lagi di sana, di Medan ini. Maris udah nggak sanggup karena dihadapkan dengan ya mayoritasnya tahu bagaimana orang-orang di Medan ini, dan terkenal sebagai kota yang benar-benar salah satu kota metropolitan yang kriminalitasnya tinggi. Dan Maris tuh kaget menghadapi orang-orang yang ada di sini. Jadi pada saat itu Maris bilang mau nyerah sampai nangis. Dan orang tua selalu bilang kalau Maris itu ada depresi waktu itu. Dan sampai pada akhirnya malam itu Maris mau keluar dari kamar, terus lihat ayah. Ayah sholat tahajud. Di situ ayah sholat, dan Maris dengar kalau ayah memprioritaskan supaya saya sembuh, supaya anak saya sembuh, ya Allah. Orang tua Maris bilang gitu, ayah bilang, dan tolong ketukkanlah hati anak hamba untuk tetap mempertahankan dirinya ada di Medan sana, gitu. Jadi Maris yang awalnya ngerasa kayak nggak sanggup ya Allah, kalau mungkin Maris di sana tetap bertahan mungkin bakalan gila ke depannya, gitu mikirnya, overthinking. Pada akhirnya dengar ayah
waktu itu sholat tahajud. Dan disitulah Maris sadar bahwa orang tua benar-benar pengen anaknya bisa menjadi lebih kuat. Bahwa ayah pengen anaknya bisa lebih sukses daripada dirinya. Dan di situ Maris paginya langsung bilang, ya gak jadi berhenti kuliah. Kalau ayah pengen memang adik untuk tetap kuliah, minta waktu untuk istirahat selama 6 bulan. Jadi di situ Maris ambil cuti. Dan saat itu juga banyak hal yang perlu Maris perbaiki. Itulah dia upgrade diri. Dari situ Maris belajar dari orang-orang yang selalu dulu, kalau doa yang dulu, kenapa kita itu kadang merasa kesepian. Dan kenapa kita itu ngerasa bahwasannya kita tuh nggak punya temen. Kembali lagi, tentang perasaan. Kenapa kita juga nggak punya pacar? Kembali lagi seperti itu. Bahwasannya ada salah satu doa yang mungkin pernah kita panjatkan kepada Allah. Kita pernah, dan Maris pernah berpengalaman sendiri. Ya Allah, tolonglah jauhkan kepada hamba orang-orang yang membenci, orang-orang yang iri, dengki, dan memiliki sifat sombong. Tolong ya Allah dijauhkan. Dan pertanyaannya, positifnya bahwasannya ini Maris juga nonton itu video dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz tersebut bilang bahwasannya ada doa kita yang terkabul. Dan memang benar. Ya, jadi dari situ Maris tahu, oh berarti memang benar. Maris nggak cocok untuk berada di lingkungan seperti ini. Tapi kata Ustadz, diubah cara doa kita. Cara doa kita, Maris ubah. Ya Allah, datangkanlah kepada hamba teman-teman yang bisa membawa kebaikan, yang bisa merangkul sampai ke dalam surgamu. Dan dari situlah Maris merasakan bahwasannya saat ini sangat bahagia sekali. Dan bahkan dipertemukan oleh teman-teman semua, teman-teman sekalian yang bisa saling mengingatkan dan saling merangkul dalam kebaikan. Itulah dia bahwasannya setiap langkah yang kita lakukan, ingat bahwa Allah itu tidak pernah pergi daripada kita. Kitanya manusia yang sering pergi dari Allah, kitanya yang sering lalai, kitanya yang sering ngerasa bahwa abai dalam melaksanakan ibadah, apalagi yang wajib tentang sholat. Dan di situ lagi, sholat sudah disinggung. Sholat itu di dalam Quran surah Al-Ankabut ya, ayat 45. Nah, Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di situ Allah bilang bahwasannya sholat itu mencegah dari kekejian dan mungkar. Dan teman-teman semua tahu, teman-teman, kakak-kakak sekalian tahu bahwasannya sholat itu untuk mencegah dari perbuatan buruk. Banyak kan orang yang sholat pacaran. Dan itu tadi, kita tuh di sini Maris cuma mengingatkan. Hadirnya Maris di sini untuk mengingatkan bahwa Allah itu sudah mengatakan dan sudah notis kepada kita bahwa kalau kita mendekati HTS, pacaran itu salah. Dan Ustadz Adi Hidayat pernah ceramah bilang, kenapa hidup kita itu sembraut? Kenapa kadang kita ngerasa kita tuh sedih terus dan kita kenapa bermaksiat terus? Berarti ada yang salah dari sholatnya. Dan di situ kita perbaiki sholat kita yang mungkin dulunya lalai, jadi belajar untuk tepat waktu. Yang mungkin dulu cepet-cepet sholatnya, pengen cepet-cepet selesai dan menganggap bahwa hanya kewajiban saja, kita ganti menjadi lebih tumanina dan lebih mendalami serta memaknai isi dari apa yang kita baca saat sholat. Kemudian rajin. Pastinya kalau kita rajin di sini, sudah tentu kita bisa menjadi insya Allah sukses. Karena guru dan ustadz dan ustazah, Maris juga pernah dulu sekolah MDTA, ya Madrasah Diniyah Ahwaliyah, walaupun Maris nggak pernah pesantren dan juga nggak MTS ataupun Madrasah Aliyah, tapi Maris pernah selalu waktu SD itu kan ada MDA, selalu dengar kalau kita itu rajin, insya Allah kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Karena kita sudah terbiasa untuk berpikir positif dan menjauhi segala apa yang sangat-sangat dilarang. Inilah dia rajin. Dan semua orang pasti pengen kita bisa jadi rajin. Pertanyaannya gimana supaya kita rajin? Kita jadikan sebuah motivasi. Banyak motivasi yang bisa kita lakukan. Contoh, misalnya kita punya list kita, keinginan kita, harapan kita. Apapun yang kita inginkan kita catat. Maris juga pernah melakukan itu. Dan sampai saat ini juga melakukannya. Karena benar, dan hal tersebut memang terjadi, law of attraction. Dan di situ kita bisa lihat bahwa Allah itu sangat-sangat mengabulkan.
Tidak ada doa yang tidak terkabul. Begitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, maksudnya last one. Jadi yang ketiga ini kita mandiri. Disinilah dari pengalaman Marlis sendiri, Allah sudah meletakkan di Medan ini, di kota ini, dan orang tua Marlis mengizinkan untuk kuliah di sini untuk lebih mandiri. Perasaan kita kepada orang-orang yang mungkin kita ngerasa bahwa kita kesepian, kita ngerasa kita nggak punya temen, di situ kita belajar mandiri. Di situ kita mengandalkan Allah di setiap apapun yang kita lakukan. Misalnya, contoh kita ngelakuin sesuatu, kita pengen dapatin rezeki ataupun kita pengen mendapatkan sesuatu yang berharga, dan di situ kita selalu libatkan Allah di dalamnya. Allah, 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 Allah. Jangan pernah kita menghilangkan Allah dari hati kita. Karena gini, kalau kita udah deket sama Allah, insya Allah apapun yang kita minta, kayak apapun yang kita sebut bakalan terjadi. Gitu. Kayak contohnya misal, ini memang Allah itu memang sesayang itu. Alhamdulillah sesayang itu sama Marlis sendiri. Marlis pernah waktu praktikum di laboratorium, itu dari pagi nggak makan, sampai sore. Sampai pada akhirnya, waktu itu udah masuk sholat asar, dan izin untuk sholat dulu. Di situ, di dalam masjid, saya bilang, ya Allah lapar, pengen makan, tapi orang udah nggak ada jualan lagi ya Allah, nggak ada yang jualan di kantin, nggak ada yang lewat. Tolong ya Allah, setelah keluar dari masjid ini ada gitu yang bisa kasih makanan, entah roti. Nah, di situ Marlis keluar. Terus ada nih temen, tiba-tiba temennya duduk di situ. Terus Marlis tanya, ada roti nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, Marlis bilang gitu. Ternyata ada, dia kasih. Dan itu bentuk bahwasannya Allah itu memang ada buat kita. Jadi dengan adanya kita mandiri, kita selalu libatkan Allah di setiap urusan kita. Apapun yang terjadi, Allah, Allah, Allah. Allah itu nggak pernah pergi dari kita, tapi kitanya yang sering pergi daripada Allah. Sering lalai lah tepatnya. Kayak mirisnya sekarang ini banyak ya. Dan bahkan teman-teman semuanya mungkin ada yang ngerasa bahwa ada temennya yang bilang nitip sholat, nitip infaknya. Pokoknya banyak lah sekarang. Jadi saat ini kita ubah diri kita untuk lebih mandiri, dan mandiri itu kita libatkan Allah di dalamnya. Kemudian kuat. Allah itu meminta kita untuk lebih kuat. Apapun ujian yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi pada saat ini, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke kita. Kuat ini dalam artian bukan berarti bahwa kita itu sudah berpengalaman banyak, tidak. Tetapi untuk lebih kuat dalam menghadapi ujian. Karena banyak dari kita yang ada nih orang yang ngerasa bahwa udah benar-benar patah hati, udah benar-benar hancur kehidupannya selama di keluarga ataupun selama pertemanan, dan bahkan soal cinta. Sampai-sampai menyalahkan Allah. Marlis tuh pernah dengar ada orang yang ngomong kayak gitu. Di situ Marlis heran, kenapa sampai menyalahkan Allah, padahal dia sendiri yang bersalah. Kenapa bilang, di mana Allah di saat aku lagi kayak gini, di mana dia, kenapa ini itu banyak. Marlis punya banyak dengar yang kayak gitu. Tapi itulah, mereka tuh nggak sadar. Itu yang Marlis bilang, manusia tuh nggak pernah peka. Nggak pekanya di situ adalah Allah udah kasih, udah notice, udah ingatin bahwa yang dilakukan itu salah, tapi masih aja dikerjain. Bahkan sampai menyalahkan Allah, padahal Allah itu selalu ada. Padahal Allah itu yang menolong kita. Padahal si cintanya yang kemarin itu, yang si masa lalunya itu banyak mengecewakan dia, nggak ada kan untuk dia gitu. Kenapa sih sampai segitunya manusia? Itulah teman-teman semua, kakak-kakak semua, terutama untuk diri Marlis sendiri. Marlis bersyukur bisa didatangkan oleh teman-teman dalam kebaikan seperti ini, dan harapannya dengan perjumpaan kita ini menambah wawasan kita, menambah relasi kita, dan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Allah telah menakdirkan kita untuk bertemu, tandanya Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saling sharing. Nggak cuma Marlis aja yang harus diperbaiki, nggak cuma diri Marlis aja yang harus diperbaiki, kata Allah. Allah bilang mungkin, jadi Allah titipkanlah titipan tersebut kepada kakak-kakak panitia untuk
supaya Marnis bisa menyampaikan kepada orang-orang. Dan disinilah saatnya Marnis nggak pernah tolak dalam hal ini. Karena apa? Kebaikan itu harus kita sebar. Kebaikan itu harus kita majukan supaya karena kita sekarang di era akhir zaman dan banyaknya menormalisasi pacaran itu udah sangat-sangat biasa gitu. Miris sekali rasanya kalau kita sebagai pemuda, sebagai anak-anak muda, Allah itu sudah memberikan kita hidayah, tapi kitanya aja yang nggak melaksanakannya. Kita yang nggak menjemput taufiknya. Kita udah dapat hidayah dan bahkan kakak-kakak dan teman-teman semua yang ada di sini, nah Allah itu sudah notice dan mungkin ada sebagian dari kakak-kakak dan teman-teman semua ada yang HTS-an mungkin atau mungkin ada yang lagi pacaran, kita nggak tahu. Allah itu sudah berikan hidayah, sudah notice kan sekarang dengan datangnya adanya Marnis di sini, Allah itu udah langsung notice. Di situ Allah gerakkan hati kakak-kakak, teman-teman semua untuk masuk dan belajar serta mengingat kembali. Dan itu yang Marnis bilang. Di sini Marnis bukan untuk menggurui, tetapi Allah mengirimkan untuk bisa mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada orang-orang. Mungkin itu saja dari Marnis dan saya semua yang mungkin sudi kiranya untuk mendengarkan bagaimana cara dan juga bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya sih kita libatkan Allah di setiap urusan kita. Dan ketika kita sudah cinta sama Allah, kita sayang sama Allah, Allah itu akan mendatangkan suatu saat nanti cinta yang benar-benar tulus untuk kita. Kita kejar kebaikan dan yang baik nanti bakalan datang. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Marnis atas pemaparan materinya. Alhamdulillah, semoga pada malam hari ini menambah wawasan kita semua dan juga semoga dengan adanya menjadi lebih baik. Ada sesi tanya jawab nih. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan ataupun boleh on langsung teman-teman. Ada yang teman-teman yang mau bertanya? Boleh Kak, boleh. Untuk Kakak Sakila Karneva boleh on mic-nya Kak atau mau ditulis juga boleh. Sebelumnya, ini untuk sesi pertanyaan. Bang, pertanyaannya bisa melalui komentar. Tidak bisa terdengar, Bang. Boleh teman-teman yang mau bertanya boleh langsung on mic aja. Lan, nanya nggak, Lan? eh.
Bang, mau nanya bang. Ya mohon mic di depan boleh. Izin Bang. Mohon maaf ya teman-teman nih, agak ini nih suaranya agak hilang-hilang dan juga agak sinyalnya agak ini nih, agak nge-lag. Izin bertanya Bang, bisa Bang? Boleh bang. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Saya berasal dari Aceh. Saya sekarang sedang duduk di bangku kuliah ke salah satu universitas di Aceh. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Kak Marnis tadi ya. Pertanyaan saya itu, bagaimana masyarakat modern itu yang seringkali terpengaruh oleh media sosial mempengaruhi cara manusia mencari kebahagiaan, dan apakah dampaknya itu berdampak pada perilaku sosial dan keagamaan mereka. Terima kasih. Izin sebelumnya Kak, apakah pertanyaannya bisa dipahami Kak atau perlu diulang? Izin Kak, tadi kan mengenai tentang bagaimana media sosial ya, bagaimana di kalangan saat ini Benar, di Kak? media sosial ya, di media sosial itu bahkan kita tuh nggak bisa mengendalikan tentang kehidupan kita. Dan di sini Marni sendiri memang benar, saat ini banyak sekali bahkan para konten kreator yang salah menggunakan sebuah sosial media. Bisa kita lihat bahkan mirisnya saat ini, maaf ya teman-teman semua yang mungkin ada teman-temannya ataupun ada di sekitarnya yang memberikan konten ataupun tontonan yang tidak baik. Dan saat ini yang perlu kita lakukan sebagai pemuda, khususnya bagi kita yang muslim, kita menyebarkan saja kebaikan yang terjadi. Dan kemudian ketika kita menemukan media-media sosial yang tidak baik dan tidak layak untuk ditonton, dan malah bahkan ada nih yang sampai menjatuhkan marwah dan martabat perempuan. Mirisnya seperti itu. Dan bahkan setiap Maris pernah lihat nih, nggak cuma sekali dua kali, banyak orang yang menjatuhkan harga dirinya sendiri. Dan di situ yang kayak Maris bilang tadi, di mana kita bahkan orang-orang bangga dengan dia berpacaran, dengan dia memiliki mantan yang banyak. Lalu pertanyaan kakak adalah bagaimana cara kita mengelola media sosial kita untuk lebih sehat lagi. Tentunya yaitu ketika kita menemukan media sosial seperti itu, kita blokir dan kita laporkan, kita report, kita dukung bahwa media sosial yang kita gunakan saat ini itu bakal menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Jadi kita mengendalikan diri kita untuk lebih mengarah kepada kebaikan. Ketika kita membuka sosial media, bukalah hal yang baik-baik. Kemudian ketika kita menemukan konten yang tidak layak untuk menjadi sebuah pembelajaran, kita report dan bahkan kita jadikan pemblokiran. Jadi kita tidak akan pernah mengakses apapun keburukan yang terjadi di media sosial ke kehidupan kita. Insya Allah kalau kita melakukan hal yang baik-baik, kayak yang Mardis bilang tadi, akan didatangkan dengan yang baik. Gitu. Jadi kita mengelola media sosial kita. Kalau ada yang sangat-sangat miris, seperti yang merendahkan perempuan dan bahkan dia bangga dengan aib-aibnya, jangan pernah kita bangga dengan hal tersebut. Kita dukung bahwa Islam itu membawa kebaikan, Islam itu selamat, Islam itu selalu memberikan kita rahmat. Dan akhirnya kita sadar kita muslim. Jadi kita muslim, kita gunakan segala sesuatunya dalam kebaikan. Gitu Kak, kita kelola media sosial kita dengan mendukung konten-konten yang bermanfaat, yang bisa membawa kita ke dalam kebaikan.
Terima kasih, Kak. Oke, Assalamualaikum. Maka dulu yang apa ya, yang on mic ya kan teman-teman. Jadi mungkin untuk Kak Sakila Karneva, boleh Kak, jika ada pertanyaan boleh on mic. Izin bertanya moderator. Iya, izin satu-satu ya teman-teman. Kita ke Kak Sakila Karneva dulu, boleh Kak? Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakina Barat, khususnya dari Negeri Syekh M. Jamil di Jambe, Bukit Tinggi. Nah, saya punya pertanyaan sedikit kepada Kak Manis. Pertanyaannya itu saya lihat ada di antara goals itu tuh ada kuat. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini, Kak. Bagaimana cara kita itu kuat? Misalnya ini kita punya teman. Nah, terus teman tuh di depan kita tuh baik, tapi di belakang kita itu kata-katanya tuh nggak pantas. Berbeda sekali dengan yang di depan. Nah, jadi kita itu udah lama mendam, dan akhirnya kita itu udah berusaha nggak ngomongin dia nih sama teman kita. Nah, akhirnya kita omongin juga sama teman kita, gimana kita itu udah muak sama sikapnya. Nah, jadi menurut kakak, itu tuh adalah perilaku yang salah karena kita menggibahi dia atau bagaimana? Mohon petunjuknya, Kak. Sekian, saya kembalikan kepada kakak moderator. Pahami Kak. Maaf Kak, sebelumnya suara Kak yang jelas, soalnya kayaknya ini apa namanya bermasalah di bagian speakernya. Jadi kalau untuk itu real. Maris juga pernah ngerasain hal itu, dan bahkan dulu Nah, pada dulu waktu Marnis masih kuliah, dan saat ini memang masih kuliah, ada tuh temen yang sama. Kita punya nasib yang sama, yang kayak ngerasa bahwa kita tuh udah baik ke dia, kita tuh sering cerita ke dia, tapi sayangnya dia sering menceritakan yang buruk tentang kita di belakang kita. Gak cuman kita berdua, orang lain juga banyak ngerasain itu. Dan kakak bilang, yang kita memang manusia tuh punya batas, kesabarannya tuh pasti ada. Dan kita sebagai manusia pastinya kita kadang ada nggak luput lah, pasti ada kita tuh cerita sama teman-teman kita, gibah, gosip gitu pasti ada. Dan disinilah yang Marni sekarang rasakan, bahwa teman nggak selamanya kawan. Jadi teman itu nggak selamanya juga bisa jadi musuh gitu. Jadi pada hakikat kita nggak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Kalau dari Maris sendiri ada masalah sama teman-teman, Maris diam. Nggak pernah sekalipun Maris itu untuk memperpanjang. Kayak masalah yang pernah Maris hadapi, yang Maris bilang tadi, pernah kesepian, pernah ngerasa kayak diasingkan, pernah ngerasa dibuang, nggak dihargai, pernah. Dan di situ rasanya sakit, diceritakan yang enggak, dijauhi banyak orang. Disitulah kita berusaha untuk lebih sabar, lebih kuat, dan Maris nggak pernah cerita. Sampai saat ini, satupun teman Maris tuh nggak ada yang tahu kalau Maris itu ada masalah sama satu orang. Dan gimana cara Maris untuk bisa sembuh dari menghindari dia? Maris cuma bilang sama temen, cerita aja. Sebenarnya aku ada sedih sih, sakit hati sama orang. Cuman nggak perlu lah aku ceritakan ini siapa. Maris selalu bilang kayak gitu, supaya nggak terjadi yang namanya adu domba tadi. Jadi si teman yang mendengarkan kita tuh nggak punya bahan untuk mengkelahikan kita, kayak adu domba kita. Jadi caranya adalah, ya kuat tadi, kita cuma bisa cerita kepada orang tua mungkin, kepada kita, kepada abang kita, yang benar-benar mereka itu nggak terkecimpung di dalam dunia pertemanan kita. Jadi kalau kita curhatnya sama yang satu, bakalan bisa jadi
teman makan teman. Dan itu tadi yang dibilang, bahwasannya teman itu nggak selamanya jadi kawan, bisa jadi musuh kita. Dan disitulah bagaimana cara kita dengan kuat adalah kita hindari. Maris tuh sampai sekarang dalam hidup satu orang memang yang bikin rasa kecewa, sangat-sangat amat kecewa, tetapi Allah itu sudah perlahan menghapuskan rasa sakit hati itu. Gimana Maris dulu ngelakuinnya? Caranya ya menghindari. Setiap dia apa, nggak pernah Maris saut. Kayak misalnya kalau dia sapa, paling iya. Jauhinya kayak kalau Mama Marnis bilang gini, kalau dia bertanya jawab, tapi kalau dia cerita tanggepin, tapi kalau nggak bermanfaat diemin. Jadi dia bakalan sadar sendiri nak, orang tua Marnis bilang gitu, dia bakalan sadar sendiri bahwa dia udah pernah nyakitin satu orang, udah pernah nyakitin hati temennya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita ada pertengkaran dengan teman-teman yang lain, jangan pernah kita ceritakan sama teman kita yang lain. Karena bisa jadi itu bahan dia untuk mengadu domba kita dengan si kawan. Jadi buat kakak, kedepannya mungkin kalau lagi ada masalah nih sama si kawan nih, sama teman yang lainnya itu, ya kuat-kuatin hati kita. Cukup menghindar. Nanti suatu saat dia bakalan sadar, oh iya, letak salah aku tuh di sini. Kita diemin aja. Kadang kalau dan satu lagi kakak Marnis bilang sendiri, jadi dibilang kakak kayak gini, Dek, mereka itu banyak yang gak suka sama kamu, mereka yang banyak menjatuhkan, anggap aja mereka tuh gak sama kayak kamu, mereka bukan musuh kamu, mereka bukan lawan kamu, jadi untuk apa kamu tanggepin? Jadi kalau nanggepin orang-orang yang dalam hal konteks dia menceritakan kita di belakang kita dan kita menceritakan dia di depan teman kita yang lainnya, itu justru akan mengakibatkan timbulnya fitnah dan akhirnya terjadilah adu domba. Jadi gitu Kak, kuat-kuatin aja mentalnya. Emang susah sih kalau misalnya kalau udah soal pertemanan itu ya seperti air lah yang harus kayak kita lihat mengalir terus. Jadi kita tuh memang harus pandai memilih dan memilah dalam pertemanan. Gitu Kak. Terima kasih pertanyaannya. Mau tanya dong Kak? Terima kasih Kak Marnis. Mau tanya Kak? Baik, izin terlebih dahulu teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Tadi mohon maaf Kak, ini juga lagi masuk Kak, soalnya kami di Sumatera Barat lagi terkendala jaringan karena bencana kan Kak, jadi keluar masuk terus. Untuk pertanyaan yang 2 tadi bagaimana Kak Marnis, sudah dijawab dengan teman? Alhamdulillah sudah Kak. Oke, Kak, terima tanya kasih, Kak? Mungkin kita buka lagi sesi pertanyaan Mau 2 tanya lagi Kak? boleh ya Kak? Boleh. Oke, disilakan. Nah, jadi saya nih temannya Bang Rahman, Mbak. Perkenalkan, nama kami Miftahul Hidayat. Kami sekarang berpendidikan di IAIN Pontianak, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin bertanya mengenai, tadi kan ada juga pembahasan mengenai pacaran gitu kan. Nah, mau bertanya, misalnya nih, saya tuh ada suka gitu sama kawan sekelas. Nah, dan kawan-kawan nih juga kayak bilang, boleh dah disampaikan langsung ke orang yang disukai gitu, menyampaikannya doang gitu. Tidak bermaksud untuk mengajak bermaksiat atau pacaran gitu, biar kayak plong gitulah rasanya. Jadi kami ingin kayak meminta pendapat lah dari kakak nih, gimana solusi terbaiknya gitu. Syukron Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logatnya kayak logat Melayu. Sayu. Biasa. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Jadi mengenai tentang itu ya, mengenai tentang perasaan, confess ya Kak, confess.
Jadi untuk confess kepada crush sendiri sebenarnya nggak masalah. Dalam Islam juga ada yang mengatakan bahwasannya kalau misalnya kita suka kepada satu orang, gak apa-apa kita ungkapin. Tapi ini dia Kak, konsepnya adalah Maris pernah berpikir bahwa Maris juga pernah dapat pesan direct message dari DM. Masya Allahnya itu gini, beliau bilang, dia confess kalau dia senang lihat, dia suka dan dia tertarik, tapi sayang, cuman cinta kepada manusia. Dan disitulah Maris kasih contoh buat kakak sendiri, bahwa dia bilang gini, maaf, untuk saat ini mungkin saya berhenti untuk follow kamu. Saya ingin memperbaiki diri saya menjadi lebih baik, dan saya nggak mau cinta saya semakin besar kepada ciptaan Allah. Sedangkan saya saat ini sedang berproses. Masya Allahnya seperti itu. Dan itu juga bisa kakak jadikan sebuah contoh. Kalau kita menyukai seseorang, sudah biasa. Nggak mungkin kita nggak berperasaan gitu. Jadi kita ungkapkan saja, tetapi jangan pernah sampai kakak mengajak dia pacaran, atau mungkin HTS-an, atau mungkin chattingan yang nggak bermanfaat. Jadi kita batasi pertemanan kita kepada yang bukan mahram kita. Dari Marni sendiri sih, kalau saat ini bahkan dari sekolah dulu, nggak pernah namanya serius. Kalau misalnya ada yang hampir menyentuh tangan, nah itu siap-siap lah kena lempar sama buku. Nah, sampai kayak gitunya. Dan disitulah Kak, kalau misalnya kakak suka sama seseorang, ya kakak jaga dia lewat doa. Dan lewat tadi maksudnya gimana? Mari sebenarnya juga dapat direct message. Dia bilang kayak gini, saya jaga kamu lewat doa saya. Saya doakan kamu bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, dan saya juga bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Jadi kalau misalnya dalam hal tersebut kan kita nggak mendekati zina, kita kan confess, kita mendoakan dia, dan di situ kita bilang supaya Allah memberikan yang terbaik untuk jodohnya dan untuk jodoh kita. Dan ini juga salah satu tanggapan dari Marni sendiri, bahwasannya kalau kita menyukai seseorang, tidak perlu kita bawa dia di dalam doa kita. Tidak perlu kita langitkan, menurut Marni sendiri ya. Karena Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau kita berdoa mengenai tentang jodoh, selalu doanya tuh, ya Allah berikanlah yang terbaik darimu dan terbaik nantinya untukku. Jadi tidak ada satu nama pun yang dilangitkan gitu Kak. Kalaupun memang kita kagum sama seseorang, itu kan hanya perasaan kita. Belum tentu yang baik menurut kita, baik menurut Allah. Tapi kalau udah yang baik menurut Allah, sudah tentunya terbaik buat kita. Gitu Kak. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa sekali ya Kak pertanyaannya. Ini ada satu lagi pertanyaan nih Kak, kebetulan ada dari Dewan Pembina FKMTHI Sumatera Raya, Bang Ahmad Munandar. Mungkin masih di sini Bang, bisa bertanya Bang, tadi mengangkat tangan Bang. Silakan Bang. Bang Ahmad Munandar. Masih di sini kah? Bentar ya Kak. Kak, Izin bertanya moderator. Kak, Sebentar dulu ya teman-teman. Tadi ada dari Bang Ahmad Munandar mau bertanya, tapi kalau beliau sudah tidak ada lagi di Zoom ini, mungkin disilakan kepada satu penanya lagi. Kita buka. Silakan yang dahulu. Siapa yang bertanya nih? Silakan Bang Abdi Setiawan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdi Setiawan dari Universitas Islam Dato Karama Palu, Sulawesi Tengah. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin bertanya,
karena kita membahas soal cinta ya, jadi tentunya kita tidak bisa lepas membahas soal adanya hawa nafsu dan syahwat itu sendiri tentunya. Di hadis sendiri Nabi kan mengatakan kalau seandainya kita itu sudah siap maka menikah solusinya untuk menahan hawa nafsu tersebut ya. Tapi fenomena-fenomena yang ada sekarang ini kita lihat bahkan ada dari kita yang berpuasa tapi justru masih kalah dengan hawa nafsunya itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut, karena beda tipis nanti kalau seandainya tindakan yang dilakukan atas nama cinta dengan hawa nafsu yang dengan dalil lillahi ta'ala. Nah, kan itu bisa jadi beda tipis nantinya. Nah, solusinya untuk hal seperti itu bagaimana? Karena bahkan itu tadi, bahkan ada orang yang bahkan menjalankan perintah hadis Nabi tersebut, tapi untuk berpuasa, tapi gagal juga untuk menangani hawa nafsunya itu sendiri. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Ya, Masya Allah. Banyak sekali ya mungkin dari kakak-kakak semua dari jurusan ilmu tafsir, ilmu agama, banyak ya. Tapi kenapa harus saya gitu, tapi nggak apa-apa. Di sini Maris juga belajar dan mungkin jawaban dari yang lain mungkin bisa di-sharing juga kalau ada pendapat yang lainnya. Jadi kalau dari Maris sendiri, kan memang benar ya, nggak hanya soal cinta. Memang benar, kalau misalnya udah memang sanggup untuk menjauhi zina itu ya dengan cara menikah. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk ketika kita sudah menjalankan puasa nih untuk menahan hawa nafsu ataupun syahwat itu sendiri. Dan bahkan miris banget ya kayak yang kakak bilang tadi, bahkan puasa pun masih melakukan hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah caranya, Marnis pernah nih dengar ada juga nih orang yang curhat kayak gitu sama Marnis. Gimana sih Kak caranya supaya gini-gini gitu. Marnis pernah baca dan pernah baca yang mengatakan bahwasannya dalam ilmu psikologi kalau misalnya seseorang itu memiliki hypersex ataupun dia itu sampai pada akhirnya ya seperti yang kakak bilang tadi sampai dia bahkan dia sholat pun sampai membayangkan hal yang tidak-tidak dan bahkan waktu puasa dia melakukan hal yang maksiat yang tidak dianjurkan dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya itu adalah itu tadi Kak. Aku sempat bilang kan tadi waktu masa pemaparan itu mengenai tentang berpikir positif. Dan disitulah kita selalu melibatkan Allah dalam melakukan apapun. Dan ketika kita berpikir dan kita mendapatkan sesuatu, kita berpikir kalau misalnya terbersit rasa ingin melakukan hal tersebut, langsung diacuhkan, langsung dilupakan. Sama halnya ketika kita move on. Ketika kita move on, misalnya kita ingat nih tentang kejadian yang kayak momen-momen manis kita sama pacar kita gitu misalnya, yang dulunya kayak gini, kayak gini. Pada akhirnya Maris selalu bilang sama si kawan, sama teman-teman Maris itu sendiri, bahwasannya kalau kita ingat sesuatu yang membuat hati kita sakit, yang membuat amal kita menjadi terhapus, lupakan. Jadi kalau misalnya terbersit, astagfirullahaladzim. Disitulah fungsi kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah aku. Dan disitulah kita sadar bahwasannya kita sebagai manusia memang benar. Kita semua nggak ada yang suci. Kita semua pasti punya banyak salah. Kita pasti punya banyak dosa. Dan bahkan kita yang melihat orang-orang yang alim, orang-orang yang menjadi ustadz, ustazah, pasti juga memiliki salah dan dosa. Itulah dia Allah itu baiknya dengan cara menutupi aib kita. Allah itu sudah menutup aib kita dengan sebaik-baiknya, tapi masih banyak orang-orang yang membuka aibnya sendiri. Dan disitulah Allah sangat marah ketika Allah tahu bahwa itu terjadi. Itulah kembali lagi seperti di media sosial tadi, Kak. Dari pertanyaan Kak siapa tadi ya, Kak? Pokoknya yang mengenai tentang media sosial tadi, mirisnya seperti itu, bahkan dia bangga dengan aib-aibnya sampai menjatuhkan marwah dan derajat seorang perempuan, miris rasanya. Dan di situ ketika kita
terbersit untuk melakukan sebuah kesalahan, terbersit untuk bermaksiat, langsung mengalihkan pikiran kita dalam hal yang positif. Astagfirullahaladzim. Kita ingat bahwa Allah itu baik banget ke kita. Kenapa sih kita hancur? Dan bahkan tuh Maris pernah baca ini salah satu video konten dari TikTok. Di situ bilang kalau kita melakukan, maaf ya Kak, kayak masturbasi ataupun onani, ketika melakukan itu maka terhapus amal kebaikan kita. Itu sebenarnya memang ada atau seperti apa, tapi dalam hati Marnis sendiri itu ada dari hati. Karena Marnis yakin bahwa Allah itu memang melakukan hal tersebut. Kan itu sudah dilarang. Tapi kenapa kita lakukan? Dan disitulah Allah menotis bahwasannya kalau kamu melakukan hal yang salah, maka amal kebaikanmu akan terhapus. Jadi untuk kita ke depannya, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya kita, ini dari psikologi juga, kalau misalnya kita itu sendiri dan terbayang hal yang tidak baik ataupun yang mengundang syahwat, kita keluar dari kamar. Dan itu sering tuh terjadi. Dan di situ kita harus belajar bahwasannya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau sekarang kayak Marni sendiri kan, kadang dari teman-teman semua, kakak dan abang-abang semua juga ada di fase-fase yang mungkin kalian seperti itu gitu. Kita lakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau Marni sendiri kan kayak misalnya pagi itu harus sudah pergi ke kampus sampai maghrib. Habis maghrib Marni ngerjain tugas. Itu kan kewajiban kita kan, ada sholat dan segala macamnya, tugas, dan juga malamnya Marni live. Jadi nggak ada waktu untuk berpikiran yang negatif. Jadi kita semua bisa belajar. Kalau kita terbersit untuk melakukan sebuah kesalahan, ingat Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi kalau kita baik ke Allah, insya Allah yang baik yang datang ke kita. Sama halnya kayak kakak bilang tadi, perkara mengenai tentang itu kan berkaitan dengan cinta. Dan disitulah tadi kak, kalau misalnya kakak memang benar-benar cinta kepada seseorang, ataupun kakak benar-benar sayang kepada dia, cukup doakan yang baik dan jangan pernah membayangkan hal yang tidak-tidak dengan dia. Begitu kak. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan penanya? Intinya kalau dari moderator bisa menyimpulkan ya Kak, memang betul dari sebuah pepatah itu ada yang mengatakan perempuan itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu maka dia akan disibukkan oleh perasaan-perasaan. Tapi kalau bukan hanya untuk perempuan saja, tapi berlaku juga untuk semua kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita bisa mengisi waktu-waktu luang kita, waktu positif, hal-hal positif yang dapat kita lakukan, yang mana nantinya kita tidak akan terbersit untuk memikirkan atau melakukan hal-hal yang buruk tadi. Intinya begitu ya Kak, kesimpulannya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin bisa juga dipahami oleh penanya dan juga teman-teman sekalian. Nah, kita mintakan lagi kepada Ustadz Ahmad Munandar, nah Dewan Pembina kami dari FKMTHI Sumatera Raya. Mungkin masih di sini Kak Ustadz. Bisa bertanya Ustadz. Tadi Ustadz mengangkat tangan untuk bertanya lagi. Kita buka lagi ya Kak. Satu lagi pertanyaan menjelang ditutup jika masih ada di sini Ustadznya. Silakan Ustadz. Ustadz Ahmad Munandar masih di dalam Zoom Kak Ustadz. Ini mungkin yang ingin bertanya tidak hanya anak muda ya Kak, tapi kita di sini kan saling sharing, saling berbagi bersama ya kan Kak. Silakan Ustadz. Bentar Kak. Beliau masih di dalam Zoom tapi sepertinya ada terkendala jaringan mungkin.
Dari kawan-kawan kepengurusan sendiri ataupun dari teman-teman FKMTHI Sumatera Raya, apakah ada yang ingin bertanya atau dari ketua kita sendiri atau dari ketua dari Departemen Keilmuan dan Keagamaan Bang Yogi ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini? Silakan Bang Ketua untuk menyambut Ustadz kita. Izin moderator sebelumnya. Baik, disilakan Bang. Ya, izin sebelumnya bukan izin bertanya. Kan ini kan maksimalnya sampai jam 22 nih. Masih ada 15 menit. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi mungkin bisa. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan ke pemateri kita pada malam hari ini sebelum kita tutup. Dan satu lagi kami ingatkan untuk link absensi dan juga link sertifikatnya ada disediakan di dalam chat room teman-teman sekalian, dan nantinya kita juga akan sesi foto bersama. Jadi kita kasih kesempatan satu lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Apakah ada teman-teman? Kak, bolehkah Kak kami mau ikut masuk grup ini juga? Maksud pertanyaannya bagaimana, Kak? Itu Kak, kan saya ini kan Miftah ya, kawannya Bang Rahman tadi itu. Boleh enggak kami ikut masuk ke dalam grup ini? Oh, begitu. Boleh, tapi nanti linknya dikirimkan saja sama temannya. Gitu ya, Kak? Oke Kak, syukron Kak. Oke, Afwan. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau kita simpulkan lagi. Simpulkan saja materi kita pada malam hari ini. Izin Kak, itu mungkin ada yang angkat tangan nggak? Boleh. Disilahkan. Ini yang angkat tangan. Disilahkan Bang Rizky Prasetya. Ini dari pengurus juga nih. Silakan Bang. Lima menit ya Bang, nggak lama-lama. Sebelum kita tutup, kita jam 10 sudah selesai. Suaranya tidak kedengaran, Bang. Rekan-rekan, apakah kedengaran suaranya? Enggak. Tidak, Enggak Kak. ya. Baik, mungkin abangnya lagi terkendala jaringan juga karena kami juga sama-sama dari Sumatera Barat. Memang jaringannya sekarang lagi bermasalah. Baiklah, mungkin kita lanjutkan saja untuk sesi foto bersama ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bisa untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi kita pada malam hari ini. Nanya Kak, izin nanya. Ini yang bicara siapa ini? Ini Kak, Nopal Apan. Baik, ya, disilakan ya satu pertanyaan saja ya Bang. Iya Kak, ini sebelumnya saya Nopal Apan dari UIN Syarif Hidayatullah ya di Jakarta. Pertanyaannya, tadi kan dari tadi ngebahas tentang perihal kayak pacaran itu dilarang, kalau kita mendekati larangannya itu Allah tuh nggak bakalan apa ya, jadi kita tuh susah buat ibadah gitu kan ya. Allah juga bakalan marah gitu sama kita kalau kita terus-terusan bermaksiat. Nah, dan itu tadi ada sangkut pautannya sama
Kak Maris tadi bilang kayak perihal-perihal pacaran gitu. Nah, pertanyaannya simple. Tadi aku sempat mikir ya, sedangkan Islam itu tidak melarang yang namanya kasih sayang. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Islam terhadap kasih sayang antara pria dan wanita yang bukan mahram? Padahal Islam tidak melarang kasih sayang kayak gitu pertanyaannya. Jadi, bagaimana sikap Islam terhadap kasih sayang antara pria dan wanita? Itu apa sih, Kak? Maksudnya gimana ya? Biar kita tuh kayak ngelakuinnya tuh nggak salah, kan fitrah juga gitu buat kita sebagai laki-laki punya kasih sayang kepada wanita gitu, Kak. Mohon jawabannya, Kak Marnis. Oke, Masya Allah. Ada yang di di kolom chat ini yang bilang nih, emang kasih sayang di luar, emang ada kasih sayang di luar nikah? Itu bukan sayang guys, itu manipulatif benar. Jadi kalau dari Mari sendiri, kalau orang yang kasih sayangnya ya memang Allah itu tadi, Allah itu kasih rasa cinta, dan cinta itu merupakan suatu rasa kagum, rasa suka, rasa ingin memilikinya, itu rasa cinta. Kenapa Allah kasih? Karena Allah menguji kita. Disitulah tadi kayak gimana, kan di dalam Islam kan kita harus saling rasa kasih sayang, saling empati. Memang iya benar, tapi jangan salah menempatkan. Dan itu tadi benar, kalau misalnya kita memberikan rasa sayang kepada yang bukan mahram kita, itu namanya manipulatif gitu. Jadi manipulatif itu adalah suatu keadaan yang dimana itu suatu hal yang ya manipulasi untuk menipu gitu. Jadi buat kakak yang bertanya, kalau dari Marni sendiri gimana? Kan di dalam Islam itu ada rasa kasih sayang, tergantung dari mana, daripada kita menempatkannya. Kita boleh, sesama manusia itu memang harus saling memiliki rasa manusiawi, tapi kita harus tahu poin-poin apa dan ditempatkan pada apa kita meletakkan cinta kita, meletakkan rasa sayang kita. Jadi sesama manusia kita memang harus saling menghargai, dan disitulah kalau misalnya kita punya perasaan, kita kagum kepada seseorang, dan kita confess, tapi jangan sampai kita mengarah hal yang menjatuhkan kita pada zina. Dan pada akhirnya kita semua sadar bahwa apa yang kita lakukan itu, kalau misalnya kita mendekati hal yang tidak baik, itu sangat-sangat merugikan, nggak cuma diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Masa sih kita pengen punya perasaan kasih sayang sama yang bukan mahram kita? Kasihan dong nanti istri kamu, kasihan dong nanti suami kamu gitu. Jadi buatlah hal spesial untuk orang yang benar-benar menjadi takdirmu nanti. Pokoknya udah Kak, kalau yang rasa-rasa kasih sayang sama perempuan yang bukan mahram kita itu, ataupun kepada laki-laki yang bukan mahram kita itu, semua tuh nggak ada yang namanya rasa kasih sayang. Yang ada itu adalah suatu kondisi untuk menipu, dan disitulah rasa syaitan itu menggoda kita untuk mendekati hal yang tidak baik. Jadi buat dari saya sendiri mungkin seperti itu, dan mungkin juga didukung dari direct message-nya ini banyak yang nggak setuju, karena cinta itu arahnya ke cemburu dan jatuhnya ke dayus nanti kalau udah nggak punya rasa cemburu kepada wanita halalnya. Semua ada takaran dan batasannya Kak. Nah itu dia. Jadi gitu Kak, kalau kita menempatkan rasa suka, rasa sayang, ya kita harus pandai menempatkannya. Kita sayangnya kepada siapa? Ada orang tua, kepada adik, kakak, keluarga. Gitu. Jangan kepada yang bukan mahram. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Nah, cukup jelas kan teman-teman sekalian jawaban dari pertanyaan yang telah dipaparkan tadi, bahwasanya semua itu ada takaran dan batasnya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin karena kita terbatas dengan waktu, kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu Kak, kami dari panitia meminta untuk dokumentasi dulu, kita foto bersama. Mohon kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Nanti bisa di tag ya Kak, di Instagramnya boleh ya Kak? Baik Kak. Mungkin langsung panitia untuk menyiapkan. Kita mulai ya. Teman-teman, kamera 1, 1, 2, 3.
Kamera 2. 1, 2, 3. Kamera 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan kepada pemateri, khususnya kepada Kak Marnis yang telah memberikan ilmunya, yang telah menginspirasi intinya dari teman-teman semuanya, yang telah mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah lindungi Kak Marnis dan juga sekalian. Semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga diberikan kesehatan dan lancar-lancar semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kami bisa menyimpulkan bahwasanya materi kita pada malam hari ini ada satu quotes yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bahwasanya kita itu hidup di dunia ini memerlukan juga bantuan orang lain, tapi itu ada batasan dan takarannya. Nah, apalagi dari seperti yang dipertanyakan tadi mengenai kasih sayang itu ada batasan dan takarannya. Kita bisa memberikan kepada orang yang berhak untuk kita berikan, kepada mahram kita, dan orang-orang yang memang itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk kita melindungi mereka semuanya. Intinya seperti itu, dan kami juga meminta mohon doa dan Al-Fatihahnya kepada teman-teman sekalian, apalagi kita bertemu saat sekarang ini. Mohon doanya kami terutama dari Sumatera Barat, itu kan lagi ada bencana, Allah lagi menguji, lagi memberikan musibah kepada masyarakat sekitar. Mohon kepada teman-teman untuk menyampaikan doanya, semoga masyarakat yang terdampak di sini Allah berikan kekuatan, dan semoga yang menjadi korban Allah juga tempatkan di sisinya yang terbaik, hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dahulu kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir di acara webinar kita. Ini webinar perdana pada kepengurusan perdana juga di FKM THI Sumatera Raya ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekaliannya. Semoga kita bertemu di webinar berikutnya dengan narasi dan juga materi yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, karena memang kami terkendala di sini jaringan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman semuanya, kepada Kak Marnis. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.